Halo semuanya, selamat sore. Ya, kita masih nunggu jalan kedua ya. Jadi kita ngobrol dulu. Apa kabar teman-teman? Ya, kita masih nunggu jalan kedua, jadi standby dulu aja. Sekalian saya mau ngomongin ini sih. Jadi sebenarnya acara live ini tuh awalnya sebenarnya gak mau dibikin serius gitu kan. Berawal dari obrolan ringan gitu sama sama salah satu anak 14. Nah, kebetulan pas diomongin ke grup yang lebih besar lagi kok banyak yang setuju. Jadi ya udah deh, kita sekalian bikin jadwal 1 bulan penuh diskusi bareng 14 project. Gimana kabar karantina di Jember? Jakarta aman pak, aman aman aman, di sini aman. Jadi kalau kondisi di luar sih jujur kurang tahu ya, karena selama 40-an hari gitu sih di dalam kamar terus sih. Jadi emang bener-bener gak keluar. Kalau ngeliat dari balkon sini sih kondisinya ya emang agak serem sih. Jadi kelihatan sepi gitu sih. Mungkin beda mungkin ya sama di Jember gitu kan. Kalau lihat dari story-story teman kan masih banyak yang di jalan gitu, masih banyak yang keluar. Kalau di sini sih udah sepi gitu. Bahkan untuk pesan makan pun kita pesan online biasanya. Saya pribadi pesan online, maksudnya bahan makanan kita beli di pasar tapi secara online gitu, langsung ke pedagangnya, nanti langsung dianterin di depan kamar gitu. Sejauh ini aman.
Buat teman-temannya yang belum gabung, bisa diingatkan langsung buka Instagramnya 14 Project karena sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng jalan kedua. Kita bahas tentang visual effect. Sehat-sehat di sana. Oke, terima kasih Biondi, terima kasih. Jalan kedua bergabung. Sini kau. Suaranya Halo, nggak apa ada ya? kabar? Halo, suaraku masuk nggak? Masuk banget, masuk banget, masuk banget. Mantap, mantap, mantap. Gimana nih, apa kabar, apa kabar? Alhamdulillah, baik, 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 baik. Oke, kenalan dulu ya. Jadi, halo teman-teman semua, saya Syafrizal, dulunya di PSTF 2014. Ya, dengan siapa? Dengan saya Ari, jalan kedua, sama kayak Syafrizal, PSTF 2014 juga. Ya, jadi, gimana nih kesibukannya sekarang nih? Kalau dari Instagramnya kan sering-sering edit, sering-sering upload gitu sih. Sebenarnya sibuk Kalau ngapain sih? dari kalau dari kesibukan sebenarnya nggak jauh-jauh dari ngedit sih. Dari dulu sampai sekarang tiap hari kerjanya ngedit, terus di depan laptop, terus ya paling mentok-mentok kalau nggak ngedit ya nonton tutorial. Gitu-gitu aja sih. Mau di karantina nggak di karantina ya kesibukannya tetap di kamar aja seharian. Jadi, kondisi Monoton banget sepertinya ya. Hidupnya jalan kedua ini. Aduh. Jadi pandemi ini sebenarnya nggak ngaruh ya buat editor-editor gitu. Nggak ngaruh sama sekali. Mau pandemi nggak pandemi, foto aja tetap di rumahnya aja, nggak kemana-mana. Iya, Nggak ada iya. yang ngajak main keluar juga soalnya. Waduh. Belum ada. Belum ada. Jadi sekarang masih di Jember ini, nggak balik ke Iya, kampung halaman. masih di Jember. Soalnya kan asalnya saya kan dari Depok. Tapi Hmm. karena di Depok lagi red zone, lagi zona merah, ya akhirnya di Jember aja sama teman-teman meratapi dompet yang sedang kosong karena sepi job. Kalau keadaan itu di Jember gimana? Keadaan karantina di Jember. Sudah PSBB belum sih di sana? Kayaknya sudah, tapi di Jember ini masih banyak yang sering keluar-keluaran. Malam-malam masih rame, di pasar juga masih rame. Yang konsisten di rumah cuma saya aja kayaknya. Ya bagus sih. Oh ya, Ya, ceritain dong alhamdulillah. karya-karya terbaru kemarin tuh yang viral banget tuh. Ceritain dong. Yang sampai Emang di ada yang repost juga. viral? Banyak kan? Oh ya Oh, salah pertanyaannya. Pertanyaan salah ya. Karena tiap bikin video selalu viral sih ya. Maksudnya waduh, yang waduh, waduh, bahaya. di repost repost Ya, Arab itu kalau gimana? oh Ceritain ya dong. karya-karya terakhir itu ya paling yang videonya Arab sama BTS, terus yang terakhir Project Polres yang bikin video tentang corona itu. Tapi sebagian besar project yang saya bikin tuh sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih Zal.
Jadi Hmm. kayak yang videonya Arab sama BTS tuh karena lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain di kosan, kok tiba-tiba nemu video klipnya Arab yang backgroundnya pink sama BTS yang lagi diwawancara gitu backgroundnya pink juga. Akhirnya, wah ini kayaknya kalau digabungin seru nih. Akhirnya bener digabungin, seru, rame juga deh. Kayak gitu Jadi sih. jadi karena ketidaksengajaan sebenarnya bisa jadi Iseng-iseng apa ya? sebenarnya. Lebih Karena tepatnya tuh iseng-iseng awalnya. iseng-iseng. Heeh. Bahkan dengar-dengar sempat dapat klien luar negeri juga ya. Waduh, kalau klien luar negeri sebenarnya cuma sebatas kayak masih nawarin aja sih. Soalnya kan jujur saya masih terbatas di bahasa Inggris juga kan. Jadi Hmm. paling kalau misalnya nerima project atau job-joban masih yang sekitaran Indonesia dulu biasanya. Iya, iya. Oh Masih ya, sekitar itu aja sih. teman-teman semuanya yang baru gabung. Jadi sore ini kita akan bahas proses kreatif pembuatan visual effects. Nah, kita langsung aja nih. Kapan sih sebenarnya? Ngobrol-ngobrol santai aja kan ini kan. Iya, Ngobrol-ngobrol santai sebenarnya aja kan. santai Iya. banget. Saya juga masih Jadi, belajar soalnya. Di DM kan suka banyak yang nanyain tutorial. Padahal saya sendiri juga masih belajar dari tutorial. iya sih. Sebenarnya hidup kita kan memang didedikasikan untuk belajar sih. Belajar, belajar, dan belajar terus. Ya, jadi kapan sih sebenarnya pertama kali mengenal dunia editing tuh? Jalan kedua. Oke, pertama kali kenal sama editing itu kalau nggak salah SMA. Hmm. SMA-nya itu kelas 1 kalau nggak salah. Dulu itu awal-awalnya cuman sebatas kayak nyambung-nyambungin foto sama ngasih musik di Windows Movie Maker. Ibaratnya kayak video foto slideshow gitulah. Yang transisinya cuman deep to black, deep to white. Belum ada transisi cunda, cunda waktu itu belum ada. Belum ada transisi cunda. Terus dari SMA akhirnya masuk kuliah di jurusan PSTF, Program Studi Televisi dan Film di Hmm. Jember, Universitas Jember. Nah, terus pas di PSTF itu kan sering dapat banyak tugas tuh, kayak misalnya bikin video klip, bikin film, bikin video kreatif apapun. Nah, dari sekian banyak tugas yang saya kerjain, kok saya lebih nyaman dan semakin tertarik di editing dibandingkan kayak megang kamera mungkin atau ngedirect orang. Ya udah akhirnya terus dalamin. Akhirnya merasa kayak oh ternyata emang di proses kreatif ini editing ini emang passionnya saya, emang hobinya saya gitu loh. Oke. Terus terus nekunin editing sampai enjoy. Nah, suatu ketika saya menemukan sesuatu yang baru nih di dunia editing, namanya visual effect kalau nggak salah. Atau mungkin orang nyebutnya special effect atau efek atau apalah itu kan. Dulu tuh awalnya cuman bikin-bikin kayak ini loh, Zal, bikin-bikin kayak jadi dalam satu frame itu ada dua orang Ah. saya gitu. Jadi ada cloningan, cuma sebatas kayak Oh, gitu iya, iya, aja. iya. Tapi ketika bisa bikin efek sesederhana itu rasanya lebih senang ketika bisa nyambung-nyambungin sekedar nyambung-nyambungin gambar. Jadi Hmm. feel-nya kayak, wih, di gambar ada dua orang gua nih misalnya. Enak itu rasanya kayak wah kayak bisa sulap, kayak bisa bikin magic rasanya seneng banget sih. Nah, nah, nah. Ya udah akhirnya Hmm. dari situ ngulik-ngulik visual effect terus sampai sekarang sampai saat ini sih. Lah, jadi kalau kita ngomongin editing tuh ya, tadi kan kamu bilang editing video klip sampai editing film gitu kan ya. Iya, macam-macam. Dari sampai kamu nemu ke visual effect itu kan editing ada tahapan-tahapannya tuh. Bisa Betul, diceritain nggak betul. tahapan-tahapan editing itu gimana? Jadi selama yang saya pelajarin di kuliah, proses editing itu secara garis besarnya ada dua tahap. Jadi yang pertama itu offline editing sama Hmm. online editing. Kalau offline editing itu sebuah proses ketika kita ngedit video, di mana kita itu cuma kayak sekedar motong-motong gambar, terus menyinkronkan dialog antara gambar dengan audio, atau mungkin kayak ngasih musik kecil-kecilan, musik sederhana. Intinya cuma sebatas kayak nyambung-nyambungin gambar, motong-motongin gambar. Sesederhana itulah. Nah, sementara untuk online editing itu adalah proses lanjutan dari offline editing. Jadi misalnya ketika kita lagi bikin video apapun ya, video kreatif, film, atau video klip, ketika gambar-gambar itu udah dipotong, udah dikasih musik, itu di proses online editing kita kayak ngasih mungkin color correction, color grading, atau mungkin bisa juga ngasih visual effect.
atau mungkin kita bisa juga kayak melakukan proses rotoscoping. Rotoscoping itu kayak menghilangkan objek yang nggak diinginkan. Misalnya waktu syuting bocor nih, bocor ada orang misalnya. Terus mau di retake nggak bisa, soalnya budgetnya kurang, terus waktunya juga nggak ada. Ya udah akhirnya diserahkan sama editor buat dihilangkan orang-orang yang bocornya itu. Bisa Nah, banget itu biasanya saya berarti. waktu ya bisa-bisa aja. Itu kerjaan saya waktu masih kuliah dulu. Jadi waktu masih Oh, kuliah kan sering ikut syuting film kan. Ya mesti ada aja gambar yang oh ini kok bocor ada orang lewat. Oh ini kok bocor ada kabel yang masih kelihatan. Ya akhirnya saya harus ngilangin harus ngilangin orang-orangnya itu, ngilangin objek-objeknya itu. Sesimpel itu sih. Dan itu juga sebenarnya masuk dalam visual effect sih. eh, Kira-kira seperti itu. wah tadi tuh yang rute-rute tuh kayaknya menarik banget sih. Coba dong Wah, ceritain pengalaman yang apa ya, yang paling diingat banget waktu ngilangin sesuatu objek gitu. pernah. Jadi waktu itu ada satu film, nggak usah sebutin ya, soalnya nggak usah sebutin ya. Anggap aja filmnya Hmm. tit gitu lah filmnya ya. Jadi waktu itu ada satu shot, durasinya Mm-mm. panjang satu shot, dan itu shotnya itu movement dia jalan terus mengikuti si talentnya ini. Mm-mm. Nah, tapi di kameranya itu bocor. Bocornya bukan orang, tapi bocor jamur. Jadi lensanya itu berjamur, Waduh. dan kameranya itu gerak move terus. Nah, Eh, ya itu yang paling susah. Jadi menghilangkan jamurnya itu di lensanya itu. Dan shootnya waduh. itu nggak still, shootnya itu gerak-gerak. Kan tahu sendiri kan kalau nge-shaking gitu kan ngerotonya kan juga pasti kan susah kan. Itu sih yang paling diingat. Prosesnya itu benar-benar memakan waktu yang sangat lama. Padahal simple efeknya kan cuma ngilangin ngilangin jamur gitu aja kan, tapi kok rasanya kayak lama banget itu. Oke, oke, kembali ke topik yang tadi ya, editing. Terus hal yang perlu disiapin nih kalau kita mau ngedit online tuh gimana? Apa aja tuh? Hal yang perlu hal yang perlu disiapin untuk ngedit online, biasanya kan ketika kita udah masuk di proses offline editing kan kita masih nyambung-nyambungin gambar sama ngasih audio dulu kan, menyinkronkan dialog dengan yang di video itu kan. Mm. Lah, ketika proses itu sudah selesai dan ketika proses offline ini sudah benar-benar peak lock, baru kita bisa memulai yang namanya proses online editing. Jadi kalau misalnya kita mau mulai online editing, kita harus yakin kalau gambar di offline itu udah peak lock. Peak lock ini maksudnya itu kayak nggak ada perubahan lagi, nggak ada revisi lagi. Itu udah benar-benar fix, filmnya kayak gitu, videonya kayak gitu, nggak ada perubahan lagi. Lah, untuk memasuki tahap online editing ini, pertama-tama kita harus memisahkan antara file video dengan file audio. Mm. Kalau untuk audio, nanti itu prosesnya akan di mixing. Di mixing ini kayak kita menyinkronkan dialog A dengan dialog B, menyinkronkan dialog si talent ini dengan musiknya, biar musiknya mungkin nggak terlalu kencang, atau mungkin dialog ngomongnya nggak terlalu kecil. Itu kayak gitu. Sementara kalau untuk di video itu, kita paling akan melakukan color grading, sama melakukan visual effect kayak tadi. Jadi file audio sama file video ini emang harus dipisah dulu. Kurang lebih prosesnya seperti itu secara gambaran umumnya. Soalnya kan di proses online editing itu kan kadang yang ngerjain audio mixing dan yang ngerjain video grading atau visual effect kan ada departemennya sendiri. Nah, kalau saya biasanya kalau di video online, di online editing, masuknya ke departemen yang visual effect. Kayak Oh gitu. gitu. Jadi kalau di film pendek tuh biasanya untuk yang ngerjain online editing nih, biasanya ada berapa apa sih, berapa departemen atau berapa orang sih kalau di film pendek ya? Kalau film pendek, ah kalau film pendek mungkin sekitar 2 sampai 3 orang ya. Aku Hmm. ngomongnya ini bukan bukan departemen tapi masih sebatas kayak kru-kru kecil sih. Jadi Heeh. kayak misalnya kalau untuk film pendek ada satu orang yang ngerjain visual effect, ada satu orang yang color grading, ada satu orang yang mixing, ada satu orang juga yang offline editing. Tapi ada juga proses film pendek yang dari offline sampai online editing itu cuma sama satu orang doang. Jadi mulai dari grading, mulai dari offline, online, audio segala macam tuh ya, yang satu orang juga tuh ada juga. Tergantung budget juga sih. Kayaknya kamu pengalaman yang
satu orang itu ya. Oh iya pernah pengalaman. Oh pernah ya. Tapi jangan. Soalnya itu nggak akan kondusif dan hasilnya nggak akan maksimal juga. Hmm. Soalnya kan harus ngerjain semuanya sekaligus dalam satu waktu itu benar-benar ya melelahkan. Kalau punya tim itu lebih baik lagi. Ya bener banget sih. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngomongin editing tuh dasarnya emang nggak satu orang sih, dari pembagian tahapan-tahapannya kan ada offline dan Betul, online tuh, dari situ aja sudah kelihatan sebenarnya ya, betul, ada betul, berapa orang. betul, betul. Kalau kamu Gitu. bikin visual efek nih, kamu Ah, kamu biasanya gimana ya, maksudnya kok bisa kepikiran gitu loh, maksudnya kenapa ah. sih harus bikin kayak gitu loh, inspirasinya dari mana gitu loh, Ya, ada aja. kenapa bisa kepikiran kayak gitu? Ya, karena saking gabutnya, nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran buat bikin yang aneh-aneh. Apalagi kan sekarang kan ada Instagram, ada YouTube. Di Instagram itu kan pasti banyak banget konten creator yang sering bikin video-video visual effect juga yang aneh-aneh. Hmm, Biasanya saya terinspirasi dari situ. hmm, Terinspirasi dari situ, kadang di YouTube kan juga suka nontonin video-video visual effect pendek atau nontonin tutorial-tutorial. Nah, dari tutorial-tutorial itu biasanya saya pelajari satu-satu, pelan-pelan. Akhirnya, wah kok asik nih. Akhirnya kelanjutan bikin terus. Ya karena keseringan di rumah, karena keseringan di kamar, nggak keluar-keluar, akhirnya menemukan inspirasi aja. Jadi inspirasinya oh gitu full ya. dari internet sih sebenarnya. Oke oke, bentar-bentar kita baca pertanyaan dari audien dulu. Ini ada beberapa yang sempat tanya. Ah, tanya Em, apa? dari Aldena Kila. Aldena Kila. Jadi pertanyaannya adalah, rekomen laptop murah, kuat, After Effects, apa itu? Ya, rekomen laptop murah, kuat. Ah, Ya. Sebenarnya kalau ngomongin murah atau enggak itu tergantung budgetnya orang-orang ya Zal. Soalnya kan kadang ada yang menurut sebagian orang 20 juta itu mungkin masih dianggap murah. Tapi mungkin ada juga orang yang menganggap murahnya versi dia itu mungkin cuma sekitar 5 juta sampai 8 juta atau mungkin 3 juta 4 juta kan nggak ada yang tahu kan. Tapi Mm-mm. selama saya belajar ngedit, selama saya main After Effects, saya pernah ngedit pakai laptop Asus, itu RAM-nya cuma 4 GB kalau nggak salah. Mm-mm. Itu RAM 4 GB udah kuat sih buat After Effects, tapi nggak semua efek bisa dibikin di laptop seperti itu. Kayak misalnya, mungkin kalau efek-efek hologram yang biasa saya bikin di laptop yang 4 GB mungkin masih kuat. Tapi kalau udah main 3D 3D-an, itu kayaknya harus RAM-nya dinaikin, terus spek yang lainnya juga harus dinaikin. Jadi ibaratnya ada budgetnya, ada kualitas laptopnya juga. Tapi tetap bisa kok. Yang perlu diperhatikan nih, yang perlu diperhatikan kalau beli Mm-mm. laptop untuk editing tuh apa aja sih? Ya paling Safety RAM-nya, mungkin ya. terus Oh ya, RAM, terus RAM-nya, VGA-nya, atau mm-mm. enggak saya coba dari laptop saya aja ya. Mm, Jadi kan saya ngedit juga pakai laptop kan. mm-mm. Semua video yang saya kerjakan di Instagram saya itu pakai laptop saya dengan spesifikasi RAM-nya 8, Intel Core i7. Itu udah cukup banget sih. Oke. Jadi VGA juga kayak penting. mm, VGA-nya juga penting. oke, jadi sudah kejawab ya buat Aldena Kila. Ini pertanyaan berikutnya kayaknya sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Jadi ada yang tanya dari Clau_UD. Gimana cara konsistensi dalam mengerjakan suatu visual effect? Terlebih kan itu efek yang rada berat. Oh, Nah, mungkin ini agak apa ya? Kurang lebih sama dengan yang mau kita bahas. Jadi gimana tahapan-tahapan dalam bikin visual effect? oke. Tahapan-tahapan dalam bikin visual effect. Bentar, bentar. Iya. Sebenarnya tahapan-tahapan dalam bikin visual effect itu ada banyak ya. Saya tiap orang kan mungkin punya workflow yang beda-beda kan. Saya coba akan jelasin pakai yang biasa saya pakai ya. Hmm. Biasanya itu yang pertama saya lakuin, saya ngelakuin tracking dulu biasanya. Hmm. Jadi ketika mau melakukan visual effect, biasanya saya melakukan tracking dulu. Fungsinya tracking ini apa?
fungsinya tracking ini untuk mencari spot-spot mana yang nantinya itu akan ditempelin efek-efek di video itu. Misalnya kita ngerekam, anggaplah nih kita bayangin ya, anggaplah kita lagi ngerekam lapangan lapangan kosong misalnya. Lapangan kosong kita rekam pakai kamera apapun atau mungkin pakai HP dan pakai tangan. Itu kan pasti gerak-gerak kan. Nah, fungsinya tracking itu ketika nanti trackingnya udah berhasil, nanti objek yang kita tempel atau visual effect yang kita tempel di lapangan itu, dia tuh akan mengikuti pergerakan kamera. Jadi ke tracking gitu loh. Nah, ketika trackingnya sudah sukses, baru kita mulai bikin visual efeknya. Nah, kita mau bikin visual efek apa dulu nih? Misalnya kita mau bikin di lapangan itu mau ngasih hologram misalnya. Ya udah kita bisa bikin hologramnya dulu dari awal. Atau kalau misalnya mau main 3D, kita bisa ngemodeling dulu atau mungkin bisa nyari free 3D model di internet, itu ada banyak banget. Nah, biasanya ketika kita udah nge-create visual efeknya itu, biasanya itu bisa dipakai untuk project-project visual efek kita yang selanjutnya. Jadi misalnya setelah trackingnya itu selesai, terus kita bikin efek apa namanya hologram. Nah, ketika hologramnya ditempel di lapangan itu, di render selesai. Nah, biasanya efek hologramnya itu bisa dipakai lagi buat bikin di project-project video selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa bisa konsisten terhadap efek-efek yang heavy atau mungkin berat gitu ya? Sebenarnya balik lagi ke tujuan awal. Tujuan awal kan kita pengen nge-create sesuatu yang beda dari yang lain kan. Ketika kita bisa bikin satu visual effect yang kita anggap ini kayaknya mustahil buat dibikin deh. Dan ketika kita berhasil bikin efek itu, rasanya itu kayak kita akan senang banget gitu loh. Dan rasa senang itu akan memotivasi kita itu untuk coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jadi ngedit visual effect itu kayak candu, kayak nikotin. Oh, Jadi rasanya pengen terus. Tapi saya nggak ngerokok. Intinya kayak gitu gitu. jadi. Nah, Uh-uh. kalau pas em, ada caranya nggak sih Uh-uh. em, untuk memudahkan tracking di editing itu, kalau pas syuting itu sebenarnya bisa koordinasi dulu nggak sih dengan si kameramen atau dengan kita Bisa, sendiri yang bikin video, itu harusnya gimana sih biar memudahkan kita di editing nanti? bisa. Jadi misalnya kita mau bikin visual effect dengan rekaman gambar yang pakai tangan ya, itu kan otomatis kan harus di tracking dulu kan. Mm-mm. Nah, biasanya ketika kita mau ngasih visual effect yang kameranya itu movement atau nggak still atau nggak pakai tripod, biasanya kita bisa koordinasi dengan DOP untuk ngasih kayak marker trackingnya. Jadi misalnya di wajah nih ya, di wajah ini pengen kita kita kasih efek kepala robot misalnya. Nah, itu kita bisa kayak pakai spidol atau pakai apa kayak nyilangin gini atau mungkin pakai lem gini. Itu ntar titik-titiknya itu bakal jadi spot-spot trackingnya. Oh, itu Itu otomatis bisa gitu. Oh. itu bisa memudahkan kita dalam proses trackingnya. Cuman kan semakin kesini kan teknologi semakin maju kan. Ada juga fitur tracking yang ibaratnya kita nggak usah pakai marker-marker itu, tapi nanti juga udah otomatis bisa nge-tracking sendiri. Jadi komputer yang ngelacak gitu loh. Hmm. Tapi itu untuk visual effect sederhana biasanya. Kalau misalnya visual effect seperti mungkin pernah lihat kayak di studio-studio, jadi di green screen-nya itu kan kayak ada tanda silang gitu kan. Nah, ya sering-sering banget Nah, lihat tuh. itu sebenarnya tips biar gampang nge-trackingnya. Jadi fungsinya tanda silang atau tanda-tanda di green screen itu tuh untuk buat jadi sebagai penanda buat nempelin 3D objeknya. Kurang lebih seperti itu. Itu cara paling mudah sih, Iya, kayak iya. gitu. Nah, jadi kalau saya ini kan pemula banget ya di visual effect, dan Enggak jadi juga, teman-teman kata siapa? di teman-teman yang nonton nih pengen nih belajar visual effect tapi bingung dari Hmm. mana gitu kan, karena baru mulai. Hmm. Sebenarnya belajarnya dari mana sih?
Sebenarnya kalau mau belajar visual effect, kalau saya pribadi mulainya itu dari compositing dulu. Mm-mm. Jadi compositing ini sebuah proses di mana kita menggabungkan elemen satu dengan elemen lainnya menjadi sebuah satu kesatuan yang baru. Kayak Oh. misalnya, tapi ini nggak mutlak harus seperti ini ya. Maksudnya setiap orang kan punya caranya masing-masing kan. Kalau saya pribadi, saya belajar awalnya visual effect itu dari compositing dulu. Jadi kalau teman-teman ngelihat Instagram saya, kan di Instagram saya di postingan yang bawah-bawah itu kan ada kayak foto editan kan. Iya, Kayak iya. misalnya di langitnya itu ditempelin ikan paus misalnya. Terus di depan apa ada lagi orang berdiri di depannya dikasih kayak monster. Nah, foto orang lagi berdiri dengan foto si monster ini kan pasti warnanya kan mempunyai ciri khas warna yang berbeda kan. Nah, di compositing ini gimana caranya si foto orang yang lagi berdiri ini dengan foto si monster ini ketika digabungin itu warnanya tuh harus sama dan seperti seolah-olah tuh mereka udah berada dalam satu gambar. Hmm. Biasanya mulai dari situ dulu. Soalnya di dalam compositing itu kan pasti ada elemen-elemen kayak kita harus mengcolor correction gambar satu dengan gambar yang lain supaya gambarnya kan rata semua sama. Mm-mm. Nah, biasanya dari situ kita akan belajar, oh ternyata kalau mau belajar visual effect ini kan nggak jauh-jauh dari compositing foto kan. Visual effect itu juga sama. Jadi visual effect itu kita harus menggabungkan elemen lain dengan footage yang kita rekam sehingga hasilnya itu seperti satu kesatuan yang sama. Misalnya di tangan saya ini mau dikasih api nih misalnya, mau dikasih api, cara paling gampang itu di tracking kan. Nanti saya bisa ngasih kayak point marker silang di sini misalnya. Nah, nanti point marker yang silangnya di sini itu bisa buat nge-tracking tangan saya. Jadi ketika tangan saya kayak gini, objeknya itu dapat mengikuti. Mm. Selanjutnya tinggal cari footage api dari YouTube atau internet kan banyak kan. Nah, footage api dengan footage tangan saya ini kan pasti kan memiliki ciri warna yang berbeda kan. Mm. Nah, gimana caranya ketika si api digabungin ke tangan ini, antara api sama tangan ini nih seolah-olah kayak sama gitu loh, jadi nggak beda. Jadi pertama-tama itu harus belajar compositing dulu. Nah, terus Mm. kalau saran dari saya, kalau emang mau belajar visual effect bagi pemula itu biasanya, karena saya masih pemula juga ya, biasanya saya itu mencoba untuk menguasai satu bidang dulu misalnya. Contoh yang paling paling basic di dalam visual effect itu adalah tracking. Itu paling basic banget. Jadi uh, gimana caranya kita bisa menguasai tentang tracking sekalipun itu di footage-footage yang shaky-shaky banget. Mungkin Mm. kalau misalnya kita nge-tracking tangan yang kayak gini, mungkin masih gampang di tracking ya. Tapi kalau kayak gini, Wah, kan susah kan? Kan susah susah kan? banget ya. Nah, Mm. gimana caranya kita bisa men-tracking di objek-objek yang kompleks sampai kayak gini? Nah, ketika kita udah paham di tracking, udah mahir di tracking, biasanya baru kita bisa memulai untuk bikin efek-efek yang selanjutnya. Kayak misalnya contoh saya kan bikin video hologram kan, di feed saya kan lebih banyak video hologram dibandingkan visual effect yang lain kan. Nah, Mm. ketika saya bikin hologram, ketika saya posting itu di Instagram, dan orang banyak yang alhamdulillah kayak mengapresiasi, saya tuh jadi kayak mikir, wah kayaknya satu visual effect aja menekuni visual effect hologram aja itu bisa bervariasi banget gitu loh. Akhirnya saya bikin visual effect hologram di lampu merah atau misalnya di laptop atau misalnya di tempat-tempat yang lain. Jadi semuanya ada hologram dan itu biasanya akan jadi ciri khas editornya itu sendiri. Jadi kayak misalnya, oh orang ini terkenal bikin visual effect karena sering bikin efek hologram misalnya. Oh orang ini sering bikin visual effect karena dia jago di trackingnya misalnya. Soalnya di departemen visual effect itu orang itu juga yang ngerjain itu nggak cuma satu orang, ada departemen-departemennya. Jadi ya, yang bikin hologram itu ada PH-nya sendiri, yang ngelakuin efek visual effect ini tuh ada ininya sendiri. Misalnya kalau 3D-an yang bikin visual effect orang itu sebenarnya ada departemennya sendiri, ada PH-nya sendiri. Di luar itu ada loh kayak PH-PH yang ngerjain visual effect khusus kayak mungkin hologram, ngerjain 3D orang-orangan. Uh. Jadi nggak sembarangan. Mereka tuh fokusnya di satu gitu loh.
Jadi kalau untuk mau konsisten belajar visual effect apalagi bagi pemula, ya mendingan fokus di satu dulu. Tapi ketika pengen belajar yang lebih kompleks, itu juga bisa. Cuma kalau saran saya lebih milih memfokuskan untuk di satu bidang visual effect dulu. Ketika itu udah tahu, udah paham, ya udah kita bisa bikin efek-efek yang lain. Karena satu efek itu bisa kita explore di berbagai macam-macam shot. Kayak misalnya hologram nih ya. Hologram kan kita bisa bikin di mana aja. Kayak misalnya di lampu merah, atau mungkin di HP, atau mungkin di keyboard, di jalanan yang biasa kita setiap lewatin, atau di motor kita tempelin hologram, atau di kompor gas kita tempelin hologram, kan itu juga bisa kan. Jadi satu visual effect tuh bisa bikin banyak hal gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, berarti misal misal hologram nih. Jadi kita tuh semacam bikin template-nya hologram sendiri gitu. Kalau kita mau bikin lagi, Ya, tinggal ganti-ganti iya. sedikit aja ya. Jadi misalnya kita bikin project hologram, selesai nih misalnya nih ya. Terus Mm-mm. di project kedua kita pengen bikin hologram lagi. Ya di project kedua ini kita tinggal tracking aja sebenarnya. Karena hologramnya itu kan udah ada bisa pakai di hologram yang project kita yang pertama. Tinggal kayak mungkin ganti-ganti warnanya, ganti-ganti teksnya aja. Kurang lebih seperti itu. Menarik, menarik. Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus nih dari Bri_AN564. Tuh Pertanyaannya, apa tuh? gimana caranya elemen visual effect bisa menyatu sama footage, bisa ngeblend? Nah, Mungkin biar gak kelihatan tempelan mungkin ya yang dimaksud pertanyaannya. itu jawabannya itu sebenarnya udah saya jawab tadi. Jawabannya itu ada di compositing. Jadi compositing itu gimana caranya kita bisa menyatukan elemen yang ini dengan elemen yang ini misalnya. Jadi kita harus mungkin menyatukannya ini dari segi warnanya harus sama, dari segi ukurannya harus sama. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada di compositing sih. Soalnya kan kadang banyak kan ketika kita bikin visual effect, misalnya kita bikin visual effect ledakan, explosion di jalanan misalnya. Mm-mm. Tapi kadang eksplosinya itu kadang terlalu overexposure misalnya, atau misalnya footage-nya itu terlalu under misalnya. Jadi kayak nggak nyatu kayak semacam tempelan. Jadi basicnya itu ada di compositing. Kalau teman-teman udah bisa menguasai compositing, bikin visual effect apapun itu akan jauh lebih enak. Soalnya kan visual effect ini kan seni tempel-menempel sebenarnya. Seni menambahkan objek, seni nambah lah istilahnya lah. Kan kurang lebih kan seperti itu. Tapi gimana caranya itu bisa kelihatan enak untuk dilihat, ya warnanya itu harus sama. Gimana cara warnanya harus sama, ya balik lagi ke compositing itu. Kayak gitu. Lalu, lalu mana dulu nih? Jadinya kita grading dulu lalu bikin visual effects-nya atau gimana dulu? Hah? Oh itu ya. Iya. Sebenarnya saya juga masih belajar banget di grading ini ya. Soalnya saya kalau di online editing, visual effect dengan grading kan itu biasanya kan departemennya beda kan. Kalau saya kan lebih ke departemen yang visual effect. Cuman kalau untuk grading atau visual effect dulu, setahu saya itu kayaknya di grading dulu. Soalnya Mm-mm. elemen-elemen visual effect ini dia harus bisa mengikuti hasil footage yang sudah di grading itu tadi. Jadi Oh, ketika ketika proses offline editing, gambar udah di lock, nggak ada revisi-revisian lagi, nggak ada gambar yang dipotong-potong lagi. Ketika itu masuk ke online editing, biasanya kita akan nge-grading dulu. Di grading, jadi nanti tim visual effect-nya yang harus mengikuti warna dari si color gradingnya ini. Misalnya, kayak misalnya kita mau bikin efek apa ya? Kita mau bikin efek listrik misalnya. Kita mau bikin efek listrik kayak di film Gundala lah misalnya ya. Yang si Abimanya kayak yang terkenal listrik-listrik itu. Nah, itu intinya ketika footage-nya itu sudah di grading sama tim colorist-nya itu, ya si visual effect-nya ini, orang yang ngerjain visual effect-nya ini, dia harus bisa nambahin elemen listriknya ke footage yang udah di grading ini, dan si listriknya ini harus di color correction supaya warnanya sama sama si footage yang udah di grading ini. Kayak misalnya contoh ya paling gampang,
apa ya? Ini tangan nih misalnya. Hmm. Tangan mau dikasih hologram nih. Tapi sebelum dikasih hologram biasanya udah di grading dulu. Misalnya saya pakai teal and orange misalnya. Teal and Hmm. orange nih ya. Nah, ketika kita pengen nempelin hologram ini ke footage yang udah di grading ini, gimana caranya hologram yang kita bikin ini kita juga harus punya look yang sama, harus punya look teal and orange juga. Jadi itu bisa nyatu, bisa bisa berkesinambungan, bisa enak untuk dilihat. Kompleks Balik juga lagi ke ya. compositing itu sih, Iya. Jadi kompleks. emang benar Tapi kalau dipelajarin tuh kayak seolah-olah jadi sesuatu yang biasa gitu loh. Kayak misalnya makanan sehari-hari saya kan nge-tracking footage kan. Jadi ya kadang kalau ada footage yang kayak gini-gini pun ya masih bisa diatasin walaupun kadang harus frame by frame hmm. seperti Wah, itu. frame by frame. Jadi biasanya nih, jasa jadi pengen Heeh, tahu jadinya kan. Karena kamu bilang heeh, frame by frame, jadi untuk ngedit heeh. sebuah visual effect atau bikin visual effect itu butuh waktu berapa lama sih? Aduh. Hmm. Ah, saya pernah ngerjain project Hmm. itu full hologram, full tracking dan full roto. Itu Hmm. trackingnya juga ada yang harus frame by frame, rotonya juga harus ada yang frame by frame, dan hologram-hologramnya itu total saya create-nya itu kurang lebih 1 bulan. Wow. Dengan Untuk revisi-revisiannya loh ya, dengan eh, revisi-revisiannya loh ya. Soalnya kan itu saya ngerjainnya sendiri. Soalnya kan saya hmm, ngerjainnya sendiri. Nah, balik lagi kenapa visual effect itu perlu ada tim, perlu ada departemen, soalnya untuk mengejar waktu juga. Jadi semakin banyak orang-orang di visual effect itu di tim visual effect, maka hmm. hasilnya akan cepat jadi juga. Kalau kasusnya kayak saya yang ngerjain cuma 1 orang, yang ngasih hologram cuma satu, yang ngerotot cuma satu, yang nge-tracking cuma satu, ya itu pasti ngerjainnya bakalan lama juga. Pernah saya ngerjain sampai 1 bulan itu pernah, Itu berapa menit videonya tuh? 10 menitan. Wah, gila sih. Jadi itu ada proses yang sangat panjang. Jadi Eh, selama sebulan ya menghabiskan waktu di kosan, di kamar. Ya mas, jadi keluar 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 kamar itu cuma buat cari makan, mungkin cuma buat sholat, cuma buat mandi. Habis itu masuk lagi, mendedikasikan sepenuh hati, sepenuh hidup untuk laptop, untuk ngedit pokoknya. Belum kalau not kalau responding, belum kalau not responding, belum kalau nge-lag. Nah, jadi kalau misalnya nanyain harga visual effect, tolong dipikir-pikir lagi soalnya itu proses yang sangat wah, rumit sebenarnya. kalau yang di Instagram tuh biasanya berapa lama tuh? Yang sudah diupload lah. Kita bahasnya sudah selesai. Berapa lama tuh waktunya? Macam-macam sih, macam-macam. Yang saya bilang sebulan tadi tuh di Instagram saya juga ada kan, udah saya posting di Instagram. Terus kalau efek-efek yang simple kayak kompor gas meleduk DJ DJ gitu mungkin itu ya mungkin sehari lebih dikit, tapi seharinya itu ya full selama seharian itu maksudnya kayak misalnya dalam sehari itu ya mungkin 10 jam 15 jam di depan laptop itu ngerjain itu gitu loh. Atau Hmm. misalnya hologram yang lampu merah Pasar Tanjung di Jember Mm-mm. itu 3 hari ngerjainnya. Tapi 3 harinya itu ya di depan laptop terus. Wah, Tapi tapi enaknya ya ketika kita udah nge-create visual effect yang temanya sama, misalnya kayak hologram ya, kayak hmm. hologram yang lampu merah itu kan saya belinya 3 hari kan. Nah itu kan bahan-bahan project hologramnya kan masih ada kan. Ketika saya bikin project hologram-hologram di project berikutnya itu waktunya biasanya akan lebih cepet sih karena bahan-bahannya udah disiapin. Oke. Sekarang kita bacain komen-komen yang sudah masuk ya lah DM. Ini Lewat DM. ya ada yang tanya nih dari Kayaknya yang lewat live streaming juga banyak kayaknya. iya kita jawab yang di DM dulu aja. Oh, jawabnya DM Dari dulu, siap, siap. M Rizky Santoso 31. Kalau Ah, ngedit kalau ngedit hologram di Android seperti di PC bisa gak bang? apa? Kalau ngedit? Kalau ngedit hologram di Android itu Ah, bisa nggak bang? Biar jadinya kayak yang di PC gitu. eh, kalau misalnya kayak yang di PC bisa, tapi mungkin nggak terlalu mendekati.
Soalnya kan beberapa fitur yang ada di PC kan belum tentu ada di Android itu kan. Oh Tapi iya. kalau ditanya untuk tapi kalau ditanya untuk bikin visual efek di Android itu bisa apa enggak? Jawabannya bisa, bisa banget. Kayak misalnya bikin hologram misalnya ya. Bikin hologram di Android itu bisa banget. Ada tipsnya juga nih. Jadi tipsnya itu kalau misalnya kalian mau ngedit hologram di Android, yang paling gampang itu sebenarnya cari footage-footage-nya yang simple-simple aja, kayak misalnya footage-nya mungkin yang pakai tripod atau yang mungkin pakai meja ditaro, jadi nggak terlalu shake-shake gitu. Soalnya kan kalau di PC itu kan ketika ada footage yang tangannya mungkin pas ngerekam tremor banget gitu kan, itu kan masih bisa diatasin kan. Tapi kalau di Android, saya masih belum tahu apakah fitur trackingnya itu udah sekelas yang di PC. Setahu saya kan belum kan. Jadi paling gampang itu ya footage-nya dibikin still. Intinya kalau mau bikin visual effect di Android, footage-nya itu sebisa mungkin dibikin paling aman banget, still mungkin. Oke, jadi sudah terjawab ya buat Rizky Santoso. Selanjutnya pertanyaan dari CRM Putra nih. Paling lama kalau ngerender berapa jam atau hari? Pernah ngerender satu shot ya, Hmm. satu Hmm. shot. Pernah ngerender satu shot itu di atas 8 jam itu pernah. Di atas 8 Jadi jam? iya, jadi Wah. laptopnya itu nyala terus buat ngerender, Hmm. bener-bener kuat. Itu untuk satu inian ya, untuk satu shot visual effect ya. Hmm. Kan visual effect kalau kita bikin video kan pasti kan kompleks kan, ada shot A, shot B, shot C. Nah, kalau misalnya shotnya banyak kayak gitu mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi Oke, tergantung oke. visual effect yang dikerjain juga sih. Kalau visual effect yang simple-simple ya mungkin sejam juga selesai, 30 menit Jadi selesai. jadi memang relatif ya. Tergantung. Iya. Relatif. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fauzan FDLH. Tracking hologram pakai Mocha atau 3D kamera, Bang? Apa? Tracking Tracking hologram, hologram itu pakai Mocha atau pakai 3D kamera? 3D kamera. Saya kebanyakan kalau tracking itu pakai 3D kamera tracker. Jadi Oke, oke. saya biasanya pakai Mocha itu untuk ngeroto biasanya, bukan buat nge-tracking. Mocha ini bisa buat nge-tracking, cuma saya lebih nyaman nge-tracking itu di 3D camera tracker. Saya biasanya pakai Mocha ini buat ngeroto, kayak misalnya ngilangin objek, atau ngilangin kabel, ngilangin orang-orang yang bocor, gitu. Oke, Lebih ke selanjutnya arah nih. itu sih. Ini cukup menarik sih. Dari Oh, Aditya Aditya Pratama. waduh. Plugin favorit ada nggak? Plugin favorit? Hmm. Ada. Plugin favorit yang biasa saya pakai itu biasanya plugin-plugin dari video Copilot Andrew Kramer. Kayak misalnya Optical Flares, Twitch, Head Distortion, Element 3D, ya itu. Itu sih yang paling sering saya pakai. Itu plugin favorit saya. Oke, Itu yang sekarang biasa saya pakai. kita coba cari pertanyaan di live IG-nya nih. Iya dah. Kita cari-cari. Mas Rizal yang nge-scroll ya. Iya, 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 iya. Ini dari Epos Film, Ada. tapi Epos Film. Kayak pernah denger. eh Katanya lagi bikin film tapi nggak tahu udah selesai apa belum. ini kebanyakan pertanyaannya baper-baper gitu sih. Baper-baper gimana maksudnya? Waduh. Ini visual Cara effect bukan romance loh. Visual effectnya bukan romance loh. Bahaya ya. ada yang tanya cara ngerutu perasaannya gimana dong? Cara ngeroto perasaan, aduh. Waduh. Ah, itu bukan tugasnya seorang visual effect ya. Itu beda ya. Itu udah beda departemennya lagi itu. Hmm. Beda, beda, beda. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Itu sangat susah. Nggak bisa saya. Em, ini dari MA2T1. Nama Hmm. efek gelombang yang transparan yang di postingan Neoliptus namanya apa? Oh, beda-beda sih ya. Cuman kalau yang saya tangkap itu bisa dibikin pakai beberapa cara. Yang pertama bisa pakai tripod partikular bisa. Terus bisa pakai tripod TAO, TAO, TAO. Tulisannya gimana ya? Pokoknya tripod TAO namanya. Itu juga bisa buat bikin gelombang-gelombangnya. Atau mungkin kalau paling gampang nyari stock shot footage, tapi saya nggak tahu stock shot footage itu namanya apa.
Atau mungkin di After Effects yang tanpa plugin juga bisa, mungkin digabung-gabungin kayak sisi glass atau mungkin silinder, nanti tinggal dimainkan motion apa keyframe-nya itu juga bisa kok. Oke, Tapi kayaknya pakai MA2T1. trapcode, tapi kayaknya itu pakai trapcode. Ah, Cuman nggak tahu kalau Neolithusnya mungkin pakai Cinema 4D, mungkin nggak tahu juga sih. oke, udah dijawab ya MA2T1. Ini tadi ada yang tanya Akmal AN4. Kalau ngedit pakai Premiere Pro atau Vegas? Ngedit pakai apa? Ngedit pakai Premiere Pro atau Vegas? Kalau saya pakainya Premiere. Dulu pernah pakai Vegas sih, tapi udah pindah ke Premiere Pro. Hmm. Terus dari Fazri lah, kalau bikin efek tanpa color grading bisa nggak? Ya, bisa-bisa aja sih. Tapi akan kurang menarik sih. Tapi intinya ketika mau bikin visual effect itu lebih ke arah color correction-nya itu. Jadi menyamakan warna antara elemen-elemen visual effect dengan footage aslinya. Kalau misalnya color grading itu cuma sebatas kayak untuk memperindah, mempercantik footage yang udah dikasih visual effect itu tadi sih. Tapi kuncinya ke color correction dulu. Cuman kalau untuk color grading sebenarnya perlu. Soalnya kan visual effect ini kan tentang seni juga kan. Jadi kalau di color grading itu lebih bagus. Tapi kalau enggak ya enggak masalah sebenarnya. Oke, oke. Pertanyaan terakhir nih dari audiens. Dari Teguh MR46. Kenapa namanya kok bisa jalan kedua? Jawab cepet aja nih. Oke, soalnya dulu pernah punya Instagram. Hmm. Dulu pernah punya Instagram, tapi sempat delete akun. Nah, singkat cerita ketika delete akun, mulai ngerjain job, orang-orang nih pada nanya, nama Instagram lu apa? Oh, aku nggak punya Instagram. Loh, kok apa nggak suka bikin video tapi kok nggak punya Instagram? Itu kan sesuatu yang aneh kan. Soalnya kan Instagram kan buat naro video-video itu kan. Akhirnya ya, Hmm. oh iya juga sih ya. Akhirnya kepikiran buat bikin Instagram lagi namanya Jalan Kedua karena Instagram saya yang kedua. Oke, Sesimpel oke. itu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman. Pertanyaan yang sudah masuk dan dijawab. Sebelum closing nih kita main tebak-tebakan dulu nih. Waduh, Aduh, waduh. inisial ya. Oke, Tebak-tebakan apa? Tebak-tebakan visual tebak-tebakan. effect, tebak-tebakan editan. Enggak dong. Lebih ke umum aja sih. Oh, lebih ke umum, aduh. Iya. Oke, pertanyaan yang Udah pertama lama, nih. udah lama nggak ngasah otak ini, aduh. Hewan yang suka perang. Apa? Hewan yang suka perang. Oh, kuda lah. Kan dia suka ikut peperangan kan, kuda itu Salah kan. dong, salah dong. Wait. Udah Hewan? telat. Yang suka perang. Nggak tahu. Kelelawar. Hah? Oh, ya. Kelelawar. Ya, masuk. War. Oke. Siapa itu yang bikin tebak-tebakan? Oke. Kreatif banget. Kayaknya tim Anda kreatif banget ya buat bikin tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan kedua nih. Ya. Orang orang Korea yang sederhana. Aduh, nggak mau bahas Korea, ntar dihujat lagi. Bahaya Oh ini. iya, Aduh. iya, iya, iya. Nggak, saya nggak Enggak tahu dulu dong. jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Jawabannya Opa Anane. Oh, ada nih. Oh, ya. Ya, Lumayan paham. ya, lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan lucu ya. Lumayan Lumayan lucu ya. ya. Garing-garing tapi masih bisa dinikmatin ketawanya ini. Makanan apa yang nyambung? Hah? Makanannya nyambung? Iya, Makanan yang nyambung. Mie. salah dong. Wah, makanan yang nyambung. Kalau nasi itu kan terpisah-pisah. Satu butir. Nggak tahu nyerah. Pipi sinkron. 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 Pipi Tepik sinkron. sinkron. Oh, sinkron. Oh, ya. Oke. Bisa. Bisa Aduh, ya, bisa ya. Bisa eh, ya. udahlah, kelihatan bodohnya saya kalau kayak gini, bahaya ya. Perasaan tadi pinter Aduh. ngejawabin, sekarang langsung kebawahin, dikasih pertanyaan seperti ini. Aduh. Buah-buah apa yang durhaka? Yang durhaka,
Buah-buah apa yang Durhaka. durhaka? Durhaka ini kan nggak jauh-jauh dari Malin. Malin. Malin kundang. Tapi kan buah ya. Tapi kan buah malin. Melon, melon. Melon kundang. Bener nggak? Ketahuan. Bener-bener. Melon kundang. Wih, wih, bener. Waduh. Ya, seenggaknya bener satu lah. Alhamdulillah lah. Biar nggak kelihatan bodoh-bodoh amat. Kalau ini gak bakal bisa sih kalau ini. Binatang apa yang Sama. bikin basah? Hah? Binatang apa yang bikin basah? Ikan? Salah dong. Udah ya. Ikan, udang, semua hewan-hewan yang ada di laut itu bisa bikin basah kan? Jawabannya udang. Lah ya bener kan? Kenapa Tapi nggak ikan? kenapa dong? Kenapa? Ya aku tanya dong. Kenapa Iya, kenapa udang? iya simpel karena hidupnya tuh di bawah laut, di air basah. Kalau di daratan kering Ya berarti salah. namanya udang kering. Nggak bisa. Jawabannya udang karena udang gerimis aja. Wadah, wadah. Waduh. Bisa. Tebak-tebakan terakhir nih. Ah, iya, iya. Yang gampang, biar saya Ya, bisa jawab, biar saya bisa jawab. minuman apa yang Islami? Minuman apa yang Islami? Oh, ini saya pernah dengar. Nutrisian. Waduh, wadaw. Waduh, benar. Waduh. Oke, oke, Udah, capek, ya capek. udah. Kita udah di Setengah penghujung lima, acara nih. setengah lima di sini udah waktunya nyari takjil soalnya. Oke. Jadi, eh project berikutnya apa nih? Jawab cepat satu kalimat. Oh, project berikutnya Mm-mm. visual effect tetap. Oke. Apapun project pasti ada visual effectnya. Nggak jauh-jauh dari situ ya. Nggak jauh-jauh dari situ, nggak jauh-jauh dari ngeroto frame by frame, nggak jauh-jauh dari situ kok. Tenang aja. Oke, ditunggu ya jalan kedua project Oke, berikutnya. thank Buat you. teman-teman yang ketinggalan live hari ini, jangan khawatir. Jadi live-nya ini kita simpan dan kalau masih ketinggalan juga kita bakal upload di YouTube 14 project. Jadi nggak perlu khawatir. Dan ikuti terus Instagram 14 project karena di tiap Selasa dan Jumat kita akan live lagi bareng teman-teman yang lain. Tentunya dengan topik yang berbeda dong. Oke, Seru tuh kayaknya tuh. terima kasih jalan kedua dan sampai Thank you, jumpa Zal. semuanya. Oke. Oke.